Kemudian setelah agak layu segera angkat, dan setelah angkat kuliti atau hilangkan kulitnya, kemudian kita blender. Sebentar. Setelah halus, segera angkat dan tuangkan ke dalam wajan. Satukan. Aduk rata. Didihkan kembali. Setelah mendidih, segera masukkan irisan sosis sapi. Aduk rata, masak sebentar, dan matikan apinya. Untuk menyajikannya, segera kita siapkan wadah atau mangkok. Kemudian tuangkan secukupnya. Dan taburi dengan peterseli cincang. Sup krim tomat ini siap disajikan. Dan pemirsa, tetaplah di tempat, segera saya akan kembali dengan resep yang ketiga dan keempat. Wortel, kentang, kemudian jagung manis, telur puyuh yang telah direbus, kemudian di sini ada juga susu cair, tepung bumbu, dan saya mempergunakan ayam yang telah dipotong menjadi bagian-bagian yang kecil. Bagaimana membuatnya? Segera saya akan memperagakan. Pemirsa, untuk membuat kasserol ini, kasserol yang komplit, di sini ayam yang telah dipotong-potong kecil, atau kita pun dapat memotongnya lebih kecil menurut selera. Kemudian ayam ini lumuri dengan tepung bumbu. Tepung bumbu siap pakai, dan kita menyiapkan juga minyak panas. Siapkan minyak yang panas, kita lumuri tepung bumbu ini ke ayam. Jadi ayam dilumuri dengan tepung bumbu merata ke seluruh bagian, kemudian kita segera menggoreng. Goreng hingga berubah warna. Pemirsa, sementara saya menunggu ayam ini matang, saya akan mempersiapkan isian lainnya. Jadi kasserol ayam komplit ini sangat komplit, terdiri dari ayam, ada sayurannya, dan telur, campur menjadi satu nanti dengan susu cair. Kita lihat di sini, pertama saya panaskan dahulu margarin. Setelah margarin ini panas, segera masukkan bawang bombay. Kita menumis bawang bombay ini hingga harum. Kemudian setelah harum, segera tambahkan susu cair atau susu segar. Masukkan ke dalamnya bumbu, kaldu bubuk, kemudian pala bubuk. Tambahkan wortel. Kemudian kentang, kita mempergunakan kentang yang bulat kecil, biasanya di pasar disebut kentang rendang, yang telah dikukus sebentar, kemudian kita kuliti dan tambahkan. Tambahkan juga jagung manis. Aduk rata dan didihkan sebentar. Pemirsa, untuk kasserol ayam komplit ini, proses akhir penyelesaiannya adalah kita akan menempatkan pada wadah pinggan tahan panas. Kita ambil pinggan tahan panas, kemudian pinggan ini olesi dahulu dengan margarin. Ratakan, kemudian kita lihat bila ayam ini telah berubah warna, segera matikan apinya. Segera matikan apinya dan tata ayam di atas pinggan tahan panas ini. Kemudian
Untuk isian lain, kuah susu yang telah kita buat ini setelah mendidih segera matikan apinya dan tuangkan ke dalam pinggan. Tambahkan brokoli, dan telur puyuh. Telur puyuh yang telah direbus, kupas kulitnya dan tata di dalam pinggan ini. Pemirsa, kasserol ini sangat komplit karena kita menggunakan berbagai jenis sayuran, ayam, dan telur. Kemudian setelah semua ditata, segera kita akan memanggangnya. Panggang kasserol ini dalam oven yang panas dengan temperatur kurang lebih 180 derajat, lamanya 30 menit. Setelah 30 menit, segera keluarkan kasserol dan siap untuk disajikan. Pemirsa, segera saya akan menyiapkan resep yang terakhir, resep yang keempat, cake ragi kismis. Pemirsa, resep yang keempat, cake ragi kismis. Di sini bahan-bahan yang sudah disiapkan terdiri dari ragi instan, kemudian 2 jenis buah kering, ada buah kering campur, kemudian kismis, nanti akan dihias dengan buah ceri merah, kemudian bumbu spekuk, dan garam. Bahan lainnya, telur, gula pasir, tepung terigu, ditambah dengan nantinya garam, kemudian susu cair, dan untuk taburan kita mempergunakan gula bubuk. Pemirsa, segera saya akan memperagakan bagaimana membuatnya. Pemirsa, pertama kita letakkan, taruh tepung terigu yang telah diayak dalam wadah, kemudian tambahkan gula pasir dan ragi dadak atau ragi instan. Untuk mengaduknya saya akan mempergunakan tangan. Kita aduk rata, kemudian tambahkan sedikit garam, kemudian bumbu spekuk. Tetap aduk rata. Setelah rata, segera tambahkan telur. Ratakan. Setelah telur, tambahkan susu cair. Dan aduk rata. Kemudian setelah susu, tambahkan margarin. Margarin yang ada dalam resep, segera tuangkan dan aduk rata. Segera tambahkan kismis dan buah kering. Aduk rata kembali. Kemudian istirahatkan sebentar untuk menyiapkan loyangnya. Pemirsa, setelah tadi rata, kita istirahatkan sebentar saja untuk menyiapkan loyangnya. Loyang yang kita pergunakan, loyang bentuk cincin seperti ini, kemudian olesi seluruh bagian loyang ini, bagian dalam loyang dengan margarin, kemudian beri taburan tepung terigu. Setelah siap, segera kita akan memindahkan ke dalam loyang. Setelah dituangkan seluruh adonan ini ke dalam loyang, kita istirahatkan dahulu. Istirahatkan waktunya 45 menit. Jadi kita siapkan, kita sisihkan dahulu, sementara setelah diistirahatkan ini, kita menyiapkan
oven. Oven set dahulu dengan temperatur 180 derajat Celcius. Setelah 180 derajat Celcius, adonan pun telah difermentasikan selama 45 menit, kurang lebih tingginya mendekati ujung atau ujung atas dari loyang ini. Segera masukkan ke dalam oven. Untuk memanggangnya, kita memerlukan waktu kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, cake ini akan matang, kemudian keluarkan dari loyang dan pindahkan ke wadah, dan kita dapat menghiasnya. Untuk menghiasnya, untuk hiasan akhirnya, kita mempergunakan gula bubuk, ayak di atas kue ini, dan hias dengan buah ceri. Kemudian lengkapi juga dengan daun mint ataupun daun pandan, kemudian sajikan. Nah pemirsa, dengan demikian selesai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Keempat resep yang saya peragakan tadi, Anda dapat membacanya di tabloid Bintang Indonesia yang beredar pada hari Rabu mendatang. Saya Siska Sumitomo dan kerabat kerja Aroma mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.